Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mereka bertiga datang ke rumah keluarga Yu setelah beberapa saat dari kedalaman pegunungan binatang iblis. Kemudian mereka masuk melalui pintu belakang keluarga dan langsung pergi ke aula keluarga untuk mencegah orang melihat mereka. Yuer, kamu harus mengambil teman kecil Xiao Yan untuk beristirahat dulu. Selain itu, teman kecil Xiao Yan adalah seorang apoteker. Jika kamu membutuhkan bahan obat, tanyakan saja. Yuyu datang ke keluarga dan berkata perlahan. Terima kasih, senior. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yuyu, dan tanpa ragu, dia mengeluarkan selembar kertas putih dari aula dan menulis beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk penyembuhan di atasnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan juga. Lukanya harus segera disembuhkan agar masalah King Yuan bisa diselesaikan. Yueyu mengambil kertas putih dan melihatnya, dan menemukan bahwa bahan obat ini tidak terlalu berharga, dan kemudian mengerutkan kening. Semakin baik obat penyembuhannya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian juga sangat berharga. Xiao Yan? Baiklah, ayo pergi. Yueru juga berkata dengan lembut kepada ayahnya, dan kemudian membantu Xiao Yan berjalan perlahan keluar. Jika luka Xiao Yan saat ini tidak diobati tepat waktu, itu akan menjadi akar dari penyakitnya. Kemari, segera siapkan semua bahan obat di kertas putih ini dan kirimkan ke Xiao Yan. Juga, keluarkan akar penyembuhan dalam keluarga dan kirimkan ke Xiao Yan. Yuyu juga melihat Xiao Yan dan putrinya menghilang dari bidang penglihatannya dan memanggil seorang lelaki tua yang duduk di aula. Patriark, ini benar-benar tidak mungkin. Seorang lelaki tua yang tampak agak tua berkata dengan ngeri. Ramuan obat di kertas putih ini baik-baik saja, tetapi menyembuhkan akar spiritual sama sekali tidak mungkin. Pria tua itu mengambil kertas putih dan melihatnya, berkata dengan sungguh-sungguh. Patriark, tahukah Anda berapa banyak yang kami bayar untuk akar spiritual penyembuhan ini? Ini adalah ramuan yang sebanding dengan beberapa teknik penyembuhan tingkat rendah dari keluarga malaikat yang dikenal sebagai daging dan tulang orang mati. Bagaimana mungkin? Itu diberikan begitu saja, bagaimana dengan orang asing? Orang tua itu berkata dengan marah, jelas nilai dari apa yang disebut akar spiritual penyembuhan ini cukup berharga. Hahaha, penatua ketiga, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Meskipun saya tidak tahu identitas anak ini, tetapi pada usia muda, dia mampu memiliki keajaiban dunia seperti peri api. Dan bahkan jika saya melihat nyala apinya, itu pasti bukan nyala api biasa. Juga, dia adalah apoteker kekaisaran tingkat pertama. Itu bukan sesuatu yang bisa dia miliki sendiri. Jika tidak ada dukungan di belakangnya, Yuyu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Sebagai kepala keluarga, Yuyu secara alami harus mempertimbangkan seluruh keluarga. Jika tidak ada yang lain, keterampilan alkemis Xiao Yan sendiri sudah cukup bagi keluarga Yu untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Bagaimanapun, seorang alkemis kekaisaran peringkat pertama bisa jauh lebih berharga dari para tetua ini. 11ZC. Bagaimana mungkin? Orang tua itu juga mengecilkan pupilnya dengan erat, jelas terkejut. Seorang alkemis dari peringkat pertama kaisar pangkat sudah cukup untuk sejajar dengannya. Belum lagi dia juga membawa keajaiban dunia seperti peri api. Mata kikuk lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga redup, dan kemudian dia mengambil kertas putih untuk menyiapkan ramuan. Penatua ketiga, ingatlah bahwa Xiao Yan ini akan selalu menjadi bangsawan dari keluarga Yu kita.
Sembuhkan orang bangsawan yang memiliki penyakit gelap dalam diriku. Yuyu juga berkata dengan nada. Begitu. Pria tua yang dikenal sebagai tetua ketiga juga rubah tua, dan segera mengerti arti kata-kata patriark. Aku juga ingin tahu bahwa kamu akan mencapai berbagai level. Pemilik peri api. Yuyu menatap langit yang jauh dengan mata yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan bantuan Yueru, Xiaoyan memasuki ruang rahasia untuk mundur untuk penyembuhan. Kali ini, dia melawan Wu Huan. Meskipun dia hampir membunuh lawan, dia dicegah oleh pria berjubah hitam dan kemudian melarikan diri oleh Wu Huan. Tapi lukanya tidak ringan. Di halaman belakang keluarga Yu, di ruang rahasia yang tenang, batu bulan bertatahkan di dinding memancarkan cahaya redup, mengusir semua kegelapan di ruang rahasia, dan cahaya hangat menyinari Xiaoyan yang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup untuk penyembuhan tubuh. Xiaoyan, ramuannya sudah siap. Aku akan meletakkannya di pintu masuk gua dan kamu bisa mengambilnya. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Suara Yuru yang sangat lembut datang dari pintu masuk. Dari gua. Xiaoyan juga bangkit dan pergi untuk mendapatkan bahan obat. Meskipun ini bukan bahan obat yang terlalu berharga, dengan keterampilan pemurnian obat Xiaoyan saat ini, dia juga dapat menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Hei, itu sebenarnya akar spiritual penyembuhan? Xiaoyan baru saja mengambil piring giok perunggu yang berisi bahan obat, dan suara kejutan dari tuannya, Raja Naga Emas, datang dari dalam ring. Hah? Mendengar itu, Xiaoyan juga menatap botol giok di tangannya, dan terpesona oleh piring perunggu. Saya melihat bahwa selain ramuan obat yang diminta Xiaoyan, ada cabang putih bersih yang tergeletak di atasnya dengan tenang, dan itu tidak dapat membantu memancarkan kekuatan yang sangat lembut. Menyembuhkan akar spiritual? Ya, ini adalah akar penyembuhan, yang mirip dengan kekuatan penyembuhan keluarga malaikat. Bahan obat dari keluarga malaikat dikenal sebagai obat suci untuk penyembuhan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yu tidak hanya memiliki warisan cahaya bulan, tetapi juga akar spiritual penyembuhan yang langka. Tampaknya keluarga Yu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak perlu ramuan lain, simpan saja. Cukup memiliki akar penyembuhan ini. Gunakan nyala apimu untuk memperbaikinya. Raja Naga Emas juga tersenyum sedikit. Mendengar ini, Xiaoyan juga memanggil api putih susu, dan kemudian mengambil bahan obat yang disebut Healing Spirit Root ke tangannya. Api putih susu baru saja menyentuh akar penyembuhan, dan akar penyembuhan berubah menjadi aliran cairan paling murni dan perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Penyerapan langsung, kata Raja Naga Emas Zaidu. Membaca www.ukanshu.com. Kekuatan ini tampaknya agak sama dengan yang terpancar dari King Yuan sebelumnya. Menatap genangan cairan di telapak tangannya, Xiaoyan sedikit mengernyit. Tidak ada yang perlu dipikirkan, jadi dia harus berhenti, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan cairan putih bersih masuk ke mulutnya. Cairan itu hanya masuk ke mulut, dan kekuatan mengerikan itu membasahi seluruh tubuh. Tubuh Xiaoyan yang terkuras langsung terisi kembali. Xiaoyan sangat gembira, dan segera menutup matanya dan menyerap kekuatan yang paling indah. Waktu berlalu menit demi menit. Napas Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi sangat damai, mempertahankan ritme siklus yang sempurna antara menghembuskan dan menarik napas, dan setiap kali dia menyelesaikan pernapasannya, ruang di sekitar tubuhnya akan sedikit berfluktuasi, dan kemudian garis yang agak kuat segera mengikuti. Bumi dituangkan ke dalam anggota badan dari mulut sepanjang nafas.
Kekuatan akar roh penyembuh mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus, dan tubuh Xiao Yan seperti lubang tak berdasar yang tidak bisa diisi. Tidak peduli bagaimana energi dituangkan, itu tidak pernah meluap. Kultivasi dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Tetapi pada saat tertentu, ketika pucat di wajah Xiao yang sepenuhnya digantikan oleh kemerahan yang sehat, fluktuasi ruang di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Saat gelombang menghilang, bulu mata Xiao yang tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Di sepasang mata hitam pekat, api putih susu melonjak dan dengan cepat menghilang. Hah? Benda ini benar-benar menakjubkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.